Hai sahabat semua, kembali lagi bersama saya di channel Jiwa Tani. Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman pecinta bonsai Putri Malu bagaimana caranya kita merawat ya agar bonsai kita terus subur, dan bagaimana juga kita caranya untuk memilih ranting dari bahan bonsai Putri Malu. Jadi yang baru menemukan channel ini jangan lupa dukung channel ini agar lebih berkembang lagi dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Jiwa Tani. Nah sahabat semua, saksikan terus videonya. Oke sahabat semua, jadi tanaman Putri Malu sekarang viral dijadikan bahan bonsai. Seperti dilihat ya, di sini saya memiliki bahan bonsai Putri Malu yang ukurannya sangat kecil batangnya, bahkan tidak lebih besar dari jari kelingking. Tapi di sini saya akan merawatnya dari kecil hingga dia menjadi bahan bonsai yang jadi. Nah sahabat semua, bagaimana tipsnya, caranya agar kita memiliki bahan bonsai Putri Malu yang tumbuh subur seperti ini dan daunnya lebat ya. Jadi sahabat semua, tonton terus videonya, jangan di skip ya, agar sahabat semua bisa lebih tahu lagi tentang bahan bonsai atau bonsai Putri Malu ini. Nah sahabat semua, jadi tanaman Putri Malu ini adalah tanaman jenis peredu sahabat semua. Ini tumbuhnya menjalar sahabat semua. Jadi untuk perawatannya dari bahan bonsai Putri Malu di sini saya melakukan pertama itu saya lakukan adalah ground ya. Jadi karena ini batangnya kecil, saya menggroundnya, saya taruh di tempat lapang yang luas yang terkena full sinar matahari. Jadi tanaman Putri Malu ini sangat senang sekali dengan sinar matahari. Dia harus kena full sinar matahari. Jika dia terkena full sinar matahari, maka daun-daunnya akan berubah menjadi lebih agak hijau tua sahabat semua. Itu yang pertama sahabat semua. Kemudian yang kedua, usahakan dia tanamannya terkena embun pagi. Jadi kita ditaruh di tanah yang agak lapang sedikit sehingga dia dapat embun di pagi hari. Karena ketika dia tanaman Putri Malu ini mendapatkan embun di pagi hari, dia malah semakin subur sahabat semua. Dia daunnya akan semakin memanjang dan rantingnya juga akan semakin cepat tumbuh sahabat semua. Untuk bonsai Putri Malu ini dia sangat senang sekali dengan embun pagi. Tanaman Putri Malu dia harus terkena full sinar matahari yang pertama, kemudian yang kedua dia harus mendapatkan embun pagi sahabat semua. Ya, jadi dia akan tumbuh subur seperti ini. Untuk medianya di sini saya menggunakan pasir kali, hanya pasir kali sahabat semua. Bisa dilihat ya, ini pasir kali ya. Ini pasir kali, saya tidak menggunakan pasir malang. Karena di sini untuk mengirit biaya dan kita dapat mudah memperoleh pasir kali sahabat semua. Bahkan ini diperoleh secara gratis ya. Ini medianya pasir kali. Ya, jadi bonsai Putri Malu kita akan tumbuh subur seperti ini. Bisa dilihat daunnya akan cepat memanjang seperti ini. Saya lakukan ground ya. Ya, seperti ini sahabat semua. Ya, jadi seperti ini sahabat semua. Ini bonsai Putri Malu ya. Ini sudah saya lakukan pengawatan, tetapi ini masih saya ground. Ya, bisa dilihat akarnya menjuntai keluar ke bawah. Ini tujuannya adalah untuk dia mempermudah memperoleh makanan di tanah ya. Jadi saya ground agar dia lebih cepat pembesaran batangnya. Karena di sini untuk bonsai Putri Malu untuk bakalannya ini sangat susah sekali kita temukan dengan batang yang ukurannya besar. Jadi triknya saya lakukan penggroundan ya. Ini sekitar usahanya dari saya dongkel sekitar hampir 3 bulanan. Sudah seperti ini ya. Ini sudah saya potong bagian-bagian rantingnya yang memanjang, sudah saya potong ya. Ini Putri Malunya sangat unik sekali. Kita tinggal menunggu dia proses tumbuhnya bunga dan pelebadan dari ranting-rantingnya semakin lebat, semakin rapat ya. Jadi kalau sudah menjuntai ranting-ranting yang panjang, kita bisa melakukan pemotongan. Jarang yang membuatnya jadi tanaman bonsai, tapi sekarang sudah mulai tanaman ini dijadikan bonsai sahabat semua. Ya, daunnya lagi tidur ya karena saya goyang-goyang tadi. Seperti ini sahabat semua. Sangat cantik sekali, mungkin batangnya kecil, tapi ini akan bisa jadi bonsai juara ya. Bisa dilihat nanti pertumbuhannya dari batangnya. Karena dijamin ini sudah
dipastikan akan tumbuh subur sahabat semua. Ya, itu tips yang pertama saya bagikan. Kemudian yang kedua saya akan bagikan bagaimana caranya melakukan pemotongan ranting sahabat semua. Tanaman putri malu ini jika dia tumbuh tunas maka rantingnya akan memanjang ya, sangat panjang sekali sampai dia keluar bunga. Jadi ini ya, ini sudah keluar kuncup bunganya seperti ini ya. Jadi setelah dia berbunga, sahabat semua bisa melakukan pemotongan ya. Jadi semakin sering kita lakukan pemotongan maka daunnya akan semakin rapat sahabat semua, dan rantingnya juga akan semakin rapat. Nah, kali ini saya akan membagikan tips bagaimana caranya kita memotong ranting putri malu agar tidak terjadi mating ranting, karena sangat rawan dan rentan sekali ketika kita melakukan pemotongan pada ranting bahan bonsai putri malu kita. Dia mengalami mati ranting ya. Jadi rantingnya akan kering sehingga ranting yang kita inginkan itu tumbuh bisa mati. Tips kali ini saya akan bagikan kepada teman-teman semua ya. Mudah-mudahan tips kali ini saya bermanfaat. Untuk pemotongan rantingnya atau cabangnya kita bisa melakukan pada bagian di atas dari mata tunas sahabat semua. Jadi tujuannya adalah nanti kalau kita memotong pada bagian di atas dari mata tunas, sehingga ranting yang pada bagian bawahnya ini dia masih segar karena masih ada daun di atasnya, kemudian dia masih bisa tumbuh pada mata tunas tersebut. Jadi kali ini kita lakukan pemotongan pada bagian di atas mata tunas seperti ini sahabat semua, bisa dilihat kita lakukan pemotongan ya. Jadi saya akan potong lagi sedikit ya, seperti ini, kemudian seperti ini ya, kemudian ya kita potong seperti ini. Ya, ini sahabat semua. Jadi ada beberapa yang masih saya biarkan seperti ini ya. Mungkin di ini masih tertidur ya. Jadi untuk percabangan bisa dilihat ya. Ini percabangan yang kiri kanan ya. Ini untuk kiri, untuk kanan sudah. Kemudian nanti ini pada bagian belakang nanti saya akan kawati seperti ini ya. Ini jalurnya akan ke belakang sahabat semua. Ya, kemudian ini akan jadi mahkota nanti ya. Nanti kan perlu saya melakukan sedikit pengawatan untuk bagian mahkota. Ya, bisa dilihat di sini ya. Ini terjadi mati ranting ya. Pada bagian atas bisa dilihat sahabat semua. Ini terjadi mati ranting ya. Nah, jadi saya akan lakukan pemotongan karena bagian ini sudah mati ranting seperti ini. Kita potong ya. Jadi hati-hati karena putri malu ini tanamannya berduri sahabat semua. Jadi ini akan nanti saya akan lakukan juga pengawatan agar lebih cantik lagi ya. Jadi untuk percabangan sudah seperti ini ya. Untuk percabangan sudah lengkap, kemudian gerak dasarnya sudah ya. Tinggal kita menunggu pembesaran dari bonsai kita ya. Ini ranting kanan, ranting kiri, ranting belakang ya. Ini masih, kemudian ini nanti akan jadi topnya pada bagian atasnya, nanti akan jadi top, nanti akan saya kawati lagi ya. Itu untuk yang ini. Nanti kalau sudah beberapa hari sahabat semua, jadi kalau sudah kita lakukan pemotongan maka tunasnya akan tumbuh seperti ini, bisa dilihat ya. Jadi kalau sudah tumbuh seperti ini nanti akan tumbuh bunga. Pada bagian kuncupnya akan keluar tunas dari bunga seperti ini sahabat semua ya. Jadi kalau sudah seperti ini kalian bisa melakukan pemupukan menggunakan micin ya. Micin atau Ajinomoto gunanya untuk merangsang tumbuhnya bunga dari bahan bonsai putri malu kita, dari bonsai putri malu kita ya. Jadi dia akan tumbuh tunas ya pada bagian ranting yang kita potong. Jadi seperti ini sahabat semua, bonsai putri malu yang saya miliki. Mungkin sederhana ya, bentuknya sederhana seperti ini ya, karena batangnya juga tidak terlalu besar, masih ukuran kecil ya. Ini mame ya, kita lakukan karena ini ya. Jadi saya lakukan pemotongan pada bagian tunas seperti ini ya. Ada beberapa yang perlu saya potong seperti
Ini adalah mami bonsai, teman-teman bisa dilihat ya, bonsai Putri Malu. Ini kemarin saya budidayakan dengan cara bijinya saya tanam sampai semua. Ini umurnya sekitar 2 bulanan lebih. Ya, demikian sahabat semua ya, tips kali ini semoga bermanfaat untuk pecinta penggemar bonsai Putri Malu di seluruh Indonesia, kemudian di luar Indonesia, Malaysia, Filipina ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa share pada teman-teman pecinta bonsai Putri Malu agar video ini lebih bermanfaat ke lebih banyak orang. Jika suka dengan video ini, silahkan klik like ya, komen, boleh tanya-tanya seputar bonsai Putri Malu di kolom komentar. Kemudian jangan lupa klik like jika suka dengan video kali ini. Oke, sahabat semua pecinta bonsai Putri Malu, sampai jumpa pada video kita berikutnya. Bye bye.